Baik pemirsa, Zi, ini menarik sekali Zi tentang satu tubuh berbagai kepribadian. Beberapa kepribadian. Jadi bukan cuma satu atau dua, tapi ada banyak kepribadian. Nah, aku tahu aku cuma dua kepribadian ya, cuman ini beberapa kepribadian. Memang ada ya Zi? Iya, aku pernah dengar ada satu kasus di luar negeri, itu ada satu orang dengan 24 kepribadian. 24? Terus orang lihat dia karakternya seperti apa gitu ya? Berubah-ubah sampai dia sendiri pun nggak sadar. Sepertinya seperti apa kepribadiannya sesungguhnya. Oke. Dan kita akan mulai sekarang ya. Langsung kita bahas aja. Ini dia penjelasan. Do you remember your name? Do you know where you are? What month it is? What year? Fenomena satu tubuh dengan banyak kepribadian. Pemirsa beriman, dalam kehidupan nyata seringkali kita mendengar dan melihat beberapa orang ada yang mengalami masalah dalam kepribadiannya. Ya, salah satu masalah kepribadian yang dialami seorang adalah Dissociative Identity Disorder atau DID. DID adalah seseorang dengan kepribadiannya yang ganda dan dapat didefinisikan sebagai kelainan mental, di mana seorang yang mengidapnya akan menunjukkan adanya dua atau lebih kepribadian yang masing-masing memiliki nama dan karakter yang berbeda. Mereka yang memiliki kelainan ini sebenarnya hanya memiliki satu kepribadian, namun si penderita akan merasa kalau ia memiliki banyak identitas seperti cara berpikir, temperamen, tata bahasa, ingatan, dan interaksi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Salah satu kasus kepribadian ganda yang ternama yaitu kasus Shirley Ardell Mason yang disebut-sebut memiliki 16 identitas yang berbeda. Dan untuk menyembunyikan identitasnya, Cornelia Wilbur, sang psikolog yang menanganinya dan menulis buku mengenainya, menggunakan nama samaran Sybil Isabel Dorset untuk menyebut Shirley. Dalam sesi terapi yang dilakukan oleh sang psikolog, terungkap jika Sybil memiliki 16 kepribadian yang berbeda. Di antaranya adalah Clara, Helen, Marcia Venetia, Ruthie, Mike, Sid, dan lain-lain. Menurut psikolog, jumlah identitas berbeda ini bisa lebih banyak pada beberapa kasus, bahkan hingga mencapai 100. Dan masing-masing identitas itu memiliki nama, umur, jenis kelamin, ras, gaya, cara berbicara, dan karakter yang berbeda. Setiap karakter ini bisa mengambil alih pikiran sang penderita hanya dalam tempo beberapa detik. Proses pengambil alihan ini disebut switching dan biasanya dipicu oleh kondisi stres. Lalu, kasus lainnya yang menyangkut masalah seseorang dengan banyak kepribadian adalah kasus Billy Milligan yang dianggap sebagai kasus DID yang paling menggemparkan. Kisah hidupnya pernah dituangkan ke dalam sebuah buku berjudul 24 Wajah Billy. Billy adalah seorang mahasiswa yang dihukum karena memperkosa beberapa wanita. Dalam sesi pemeriksaan kejiwaan, ditemukan 24 identitas berbeda dalam dirinya. Identitas yang mengaku bertanggung jawab atas tindakan pemerkosaan itu adalah seorang wanita. Identitas lainnya bernama Arthur, yang merupakan orang Inggris dan memiliki pengetahuan luas. Dan dalam interogasi, Arthur ternyata bisa mengungkapkan keahliannya dalam hal medis, padahal Billy tidak pernah mempelajari soal-soal medis. Identitas lainnya lagi bernama Reagan, yang bisa berbicara dalam bahasa Serbia Kroasia, padahal Billy sendiri tidak pernah mempelajari bahasa tersebut. Dan menurut penelitian, 98% mereka yang mengidap DID mengalami amnesia ketika sebuah identitas muncul atau terjadi switching. Ketika kepribadian utama berhasil mengambil alih kembali, ia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi ketika identitas sebelumnya berkuasa. Nah pemirsa, hal ini dapat disimpulkan semacam pengendalian pikiran oleh kepribadian lain dalam satu tubuh. Dalam agama Islam sendiri, ternyata hal ini dapat dikaitkan dengan masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Karena kepribadian lain yang muncul itu adalah bukan dari kepribadian asli orang tersebut, namun ia adalah pengaruh yang datang dari luar, yakni bisikan atau makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhnya. Tidak banyak yang tahu dengan cara apakah sebenarnya jin masuk ke dalam tubuh manusia. Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda.
Jin dan syaitan memiliki jasad. Ya, hakikat ini sudah diketahui dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sombong. Namun pemirsa, bagaimana jin itu mampu untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan hewan, sedangkan mereka sendiri berjasad? Alasannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada jin dan syaitan untuk berubah dari penciptaan asal mereka, dan perubahan ini bisa menjadi bentuk yang lain. Misalnya, jin berubah bentuk menjadi manusia, dan kadang-kadang berubah bentuk menjadi angin dan udara dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka mampu untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan berjalan di setiap urat-urat manusia seperti mengalirnya air dalam urat-urat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia di tempat peredaran darah. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Pemirsa, bukti nyata jin atau setan mampu masuk ke dalam tubuh manusia seperti mengalirnya peredaran darah adalah ketika orang yang tubuhnya dimasuki jin mengalami kekhawatiran dalam dirinya dan bukan merupakan kehendak jiwanya serta di luar keinginannya. Bahkan sebagian manusia dikuasai oleh syaitan dengan kekhawatiran sampai syaitan bisa menguasainya secara keseluruhan, sehingga dia dapat melakukan berbagai perbuatan yang memudaratkan dirinya, seperti memukul, membunuh, dan perbuatan buruk lainnya. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan, terdapat dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, "Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas." Orang-orang yang makan riba tidaklah dapat berdiri bangkit dari kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata bahwa orang-orang pemakan riba itu tidaklah dibangkitkan dari kubur mereka di hari kiamat, melainkan seperti bangkitnya orang yang kesurupan saat setan merasukinya. Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu dapat berjalan pada tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Al-Imam Ahmad rahimahullah juga berkata bahwa, "Aku pernah berkata pada ayahku, sungguhnya ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa jin itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh manusia." Maka ayahku berkata, "Wahai anakku, mereka itu berdusta. Bahkan jin dapat berbicara melalui mulut orang yang kesurupan." Ada pula hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Baihaqi yang menjelaskan bahwa ada seorang bocah gila didatangkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata kepada jin yang merasuki bocah tersebut, "Keluarlah wahai musuh Allah, aku adalah Rasulullah." Lalu sembuhlah bocah tersebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Pemirsa, dari dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah serta para imam dari kalangan Salafus Saleh, kita dapat mengetahui bahwa jin dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Walaupun demikian, tidak kita pungkiri adanya penyebab lain dalam hal ini, seperti lemahnya syaraf atau rusaknya jaringan otak dan lain sebagainya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa masuknya jin pada tubuh manusia bisa jadi karena dorongan syahwat, hawa nafsu, dan rasa cinta kepada manusia, seperti yang terjadi antara manusia satu sama lainnya. Namun terkadang juga karena dendam dan kemarahan atas apa yang dilakukan sebagian manusia, seperti buang air kecil sembarangan atau membunuh sebagian mereka meskipun manusia tidak mengetahuinya. Kalangan jin juga banyak melakukan kezaliman dan banyak pula yang bodoh sehingga mereka melakukan pembalasan di luar batas. Masuknya jin ke tubuh manusia terkadang disebabkan keisengan sebagian mereka dan tindakan jahat yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa, lalu bagaimana cara kita menghindari gangguan-gangguan dari jin tersebut? Ketika seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jin atau setan akan mudah memasuki tubuhnya, merasuk dan menguasainya. Lalu jin pun memunculkan keinginan jahat yang jika tidak dilaksanakan akan memunculkan kegelisahan dan kegelisahan. Dan satu-satunya cara untuk menjauhkannya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla.
Dalam Idahud Dilalah halaman 138, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang harus melawan permusuhan jin dengan cara yang adil, seperti Allah dan Rasulnya perintahkan. Orang tersebut tidak boleh menzalimi jin, bahkan dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya, membantu orang yang kesusahan, dan menghilangkan musibah orang lain dengan cara yang syar'i, dan tidak mengandung syirik, serta tidak mengandung kezaliman terhadap makhluk lain. Dengan hal ini, maka jin tidak akan mengganggu. Namun bila jin itu dari kalangan yang sangat jahat, bisa jadi dia tetap mengganggu. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa jin atau setan itu lemah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semestinya kita melindungi diri dengan banyak membaca Al-Quran, dengan membaca ayatul kursi, dengan membaca suratul falak, suratul nas, serta ayat-ayat Al-Quran lainnya. Nah pemirsa, dari penjelasan tersebut, agar kita semua terhindar dari gangguan jin yang dapat masuk ke dalam tubuh kita, hendaknya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak meninggalkan salat, berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan minta pertolongan Allah Ta'ala sajalah yang bisa menolong kita dari berbagai macam gangguan dan perbuatan jahat dari makhluk lain. Iya, jadi berdasarkan penjelasan yang tadi, kalau jin itu bisa masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Awalnya mungkin dari dibisikin sama setan atau jin. Terus supaya kita bisa melakukan maksiat atau berzina itu biasanya karena dibisikin sama setan atau jin, Wisnu. Iya, jadi memang aku ini informasi untuk aku yang terbaru, karena apa? Soal yang tadi 24 kepribadian itu begitu luar biasa. Karena selama ini yang aku tahu ada 2 kepribadian. Nah, sekarang memang ada beberapa hal yang bisa kita cegah untuk agar kita tidak dimasukin jin. Karena tadi kan salah satunya kenapa bisa banyak kepribadian, karena dimasukin jin gitu ya. Betul. Jin bisa memasuki tubuh manusia seperti aliran darah kita gitu, mereka memasuki. Iya, jadi sekarang kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Benar sekali. Supaya kita terhindar dari gangguan jin dan juga setan. Insya Allah. Amin. Selanjutnya kita akan bahas apa, Wisnu? Kita akan membahas kenapa sih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mempunyai keturunan dari anak laki-lakinya. Kenapa ya? Tapi akan kita bahas setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.